dengan saya Dr. Susan sebagai MC. Kami ucapkan juga selamat bergabung kepada guru besar kami yang terhormat Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan, Dr. Prastia Indra Gunawan, SPA konsultan, Dr. Dwianti Puspitasari, spesialis anak konsultan, Dr. Riza Noviandi, spesialis anak, Dr. Suni Mariana, spesialis anak, serta Kepala Puskesmas Pasongsongan yang kami hormati, Dr. Aryani Sradiahati, MKes dalam acara ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara hari ini. Dimulai dari sekarang pukul 9.05 sampai dengan 09.10. Kita lakukan registrasi ulang kepada para peserta, kemudian pretest. Diharapkan para peserta mengerjakan pretest, linknya sampun kita share di forum chat, bisa dikerjakan mulai sekarang. Kemudian yang akan diikuti oleh pembukaan yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan, diikuti berikutnya oleh sambutan Kepala Puskesmas Pasongsongan, Dr. Aryani Sradiahati, MKes, dan memasuki acara utama, yaitu materi pertama akan dibawakan oleh Dr. Suni Mariana Samosir, SPA, MKetling, kemudian dilanjutkan materi kedua oleh Dr. Dwianti Puspitasari, DTMH-NH, SPA konsultan, yang akan dipandu oleh moderator nanti Dr. Riza Noviandi, spesialis anak. Kemudian memasuki acara selanjutnya jam 10:05 sampai jam 10.15 kami akan adakan tanya jawab serta post test. Kemudian ditutup oleh Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan, sekaligus mengumumkan 5 peserta dengan nilai progres pretest dan post test yang terbaik. Jangan khawatir, door prize-nya menarik. Kalau ibu-ibu nih pasti harus gercep ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita menuju ke pembukaan acara yang akan dibuka oleh Profesor Dr. Darto Saharso, spesialis anak konsultan. Kepada Profesor kami persilakan. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Dr. Susanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Yang terhormat Kepala Puskesmas Pasongsongan di Pamekasan, yang terhormat para peserta seminar, yang terhormat para pembicara pada seminar pagi ini. Ya. Pertama-tama, mari kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar secara daring ini. Kita ketahui kita 2,5 tahun ini mengalami pandemi, di mana pandemi ini menyebabkan semua seminar secara tatap muka kita hindari untuk supaya kita atau menjaga kesehatan kita bersama, ya. Tetapi apapun itu ada hikmahnya, ya. Dengan pandemi ini, ya, sekarang berjamur seminar-seminar online, di mana seminar online ini relatif murah atau gratis lah ya, gitu ya, sehingga dapat dijangkau sebenarnya sampai seluruh Indonesia, ya. Jadi kalau mau diikuti sebetulnya ini bisa diikuti dari mana-mana ini, ya. Ya. Jadi kita hanya butuh sebetulnya akses internet dan registrasi, sudah beres itu, ya. Nah, itu hikmahnya. Nah, pada acara pagi ini adalah salah satu daripada program pengabdian masyarakat, ya, di mana kerjasama antara FK UNER, bagian anak RSUD Dr. Sutomo, dan Puskesmas Pasongsongan. Nah, pada seminar ini, ya, para pembicara akan berbicara mengenai infeksi otak, radang otak. Itu bisa encephalitis, bisa meningitis, di mana akan
dibicarakan mengenai bagaimana diagnosa dan penanganan. Ya. Kemudian pembicara kedua akan bicara mengenai imunisasi. Kita tahu ya, dengan adanya imunisasi ini berjuta-juta mungkin masyarakat, anggota masyarakat ya, bisa terbebas dari penyakit dan kematian dan kecacatan. Ya. WHO telah mengakui ya dalam program imunisasi dalam pandemi COVID ini, Indonesia termasuk yang baik dalam penanganannya. Ya. Ya. Kita tahu bahwa pada tahun 2030 kita mendapatkan bonus demografi. Artinya pada tahun tersebut dibutuhkan kualitas manusia Indonesia, ya, sumber daya manusia yang mumpuni, sehat dan mempunyai kualitas yang baik. Ya. Nah, diharapkan seminar pagi ini ya kita bisa mengurangi adanya gangguan perkembangan ya dari anak-anak Indonesia yang diharapkan bisa menghadapi tahun emas Indonesia tahun 2045 dengan baik. Nah, kesempatan ini saya harapkan para peserta seminar ya mengikuti dengan baik sehingga manfaat daripada seminar ini bisa didapatkan sebanyak-banyaknya. Ya. Dan atas nama panitia, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan seminar ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali pada pembawa acaranya. Terima kasih Prof atas pembukaannya. Beranjak ke acara berikutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumeneb kepada Dr. Arianis Rasdiahati MKes. Kami persilahkan Dokter. Terima kasih Dr. Susanti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Darto Saharso, dokter spesialis anak konsultan, beserta narasumber dokter spesialis anak di Rumah Sakit Dr. Somo dan juga teman sejawat kalian yang ikut hadir dan berpartisipasi pada kegiatan kali ini dan juga para kader kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Pasongsongan. Puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kehendaknya pada acara webinar Radang Otak kali ini bisa terselenggara dengan baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi seluruh tenaga nakes dan juga para kader kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar kali ini. Jadi webinar kali ini akan membahas peran serta nakes dan para kader kesehatan terutama dalam pencegahan dan rehabilitasi penyakit radang otak pada anak, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Pasongsongan Kabupaten Sumeneb. Saya berharap dengan mengikuti kegiatan webinar kali ini, para nakes dan kader kesehatan terutama bisa mendapatkan materi yang fresh dan update terkait penyakit radang otak pada anak yang mungkin bisa terjadi di sekitar kita ya terutama. Jadi jangan lupa dan jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang penting dan kurang jelas yang nanti bisa dipertanyakan pada saat sesi tanya jawab. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ilmu yang ada di acara seminar kali ini bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin. Akhir kata, saya mohon maaf apabila di dalam acara kali ini ada yang kurang berkenan di hati, dan semoga para nakes dan para kader kesehatan tetap bersemangat dalam kegiatan webinar kali ini dari mulai awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Arianis atas sambutannya. Beranjak ke acara berikutnya, namun sebelumnya kami ingatkan lagi kepada para peserta harap mengisi pretest yang telah kami share di forum chat. Jangan lupa untuk dikerjakan dahulu, masih kami buka linknya. Bapak Ibu sekalian, radang otak pada anak merupakan hal yang penting untuk kita ketahui bersama sebagai kader kesehatan. Karena dari waktu ke waktu kasusnya juga semakin meningkat dan merupakan penyebab kematian pada anak. Oleh karena itu pada hari ini akan dikupas tuntas oleh dua narasumber kami, yaitu Dr. Suni Mariana Samosir, SPA, M. Keteling, yang akan menjelaskan mengenai apa sih yang namanya radang otak pada anak ini, bagaimana kita mengetahui gejala-gejalanya, bagaimana tata laksana awal bila anak terkena radang otak, kemudian bagaimana sih apa pentingnya imunisasi terhadap anak yang untuk mencegah radang otak pada anak ini. Mari kita simak bersama pemaparan webinar kali ini. Nantinya juga untuk imunisasi akan disampaikan oleh Dr. Dwiyanti Puspitasari, SPA, konsultan, yang akan dipandu langsung oleh Dr. Riza Noviandi, spesialis anak. Kepada Dr. Riza Noviandi, spesialis anak, acara kami serahkan. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Susan. Suara saya terdengar? Terdengar, Dokter, tapi agak kecil, Dokter. Ya, kalau seperti ini? Baik. Sudah cukup? Baik, cukup, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Darto. Selamat pagi, Dr. Pras, Dr. Dwiyanti, dan Dr. Suni. Selamat pagi, Dr. Arianis dari Universitas Pasong-Songan. Dan semua rekan-rekan, kolega di sejauh kami hormati. Perkenalkan saya Riza Noviandi, berlaku sebagai moderator pada acara hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul pada acara hari ini, yaitu acara pengabdian masyarakat FKUNER RMSUD Dr. Sutomo yang bekerjasama dengan Puskesmas Pasong-Songan Kabupaten. Sebagai pembukaan ini sudah dijelaskan oleh Dr. Susan tadi ya, radang otak merupakan salah satu penyakit yang masih sering terjadi dengan angka kematian dan angka catatan yang cukup tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan dua materi ya. Yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Suni Mariana Samosir, MK spesialis anak, dan yang kedua dibawakan oleh Dr. Dwiyanti Puspitasari, spesialis anak konsultan. Dan untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dari materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Suni dengan judul mengenal radang otak pada anak. Presentasi ini dengan waktu 20 menit. Silakan Dr. Suni, bisa langsung dimulai. Sudah? Aduh, udah pertanyaan. Baik, terima kasih Dr. Riza Noviandi. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kami, Profesor Darto, Dr. Prastia, Dr. Dwiyanti, Dr. Riza, juga kepada keluarga besar Puskesmas Pasong-Songan, dengan Ibu Kapus, Ibu Dr. Arianis. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan materi tentang radang otak pada anak. Saya akan mempresentasikan sedikit tentang radang otak pada anak. Slide. Oke, baik. Judul materinya adalah radang otak, tapi sebetulnya ini adalah suatu infeksi susunan saraf pusat. Bila tadi sudah disebut sedikit oleh Prof. Darto, ada dua istilah ya yang tadi disebutkan. Meningitis itu adalah radang serabut otak. Jadi otak kita itu harusnya adalah suatu area yang steril. Dia bersih. Kalau misalkan sampai ada virus, kuman, bakteri, dan patogen lain yang bisa mencapai itu, artinya dia adalah suatu infeksi. Kemudian kalau dia sudah mengenai bagian otak, kita biasanya mengenal dengan istilah ensefalitis. Slide. Nah,
Radang otak sendiri ini adalah salah satu penyebab kesakitan, morbiditas, dan kematian anak yang utama. Angka kejadiannya sekitar 10-13 setiap 100.000 anak. Jadi kita bisa bayangkan kalau di Pasongsongan anaknya ada sekian ratus ribu, nah sepersekiannya itu bisa berisiko terkena kejadian radang otak. Dengan angka kematian yang bisa mencapai 30%. Namun yang selamat juga tidak sepenuhnya bisa kembali sehat. Sepertiga bisa mengalami gangguan neurologis atau kecacatan. Nah, kalau menurut data dari WHO di tahun 2010, angka kematian yang disebabkan oleh radang selaput otak itu bisa mencapai 422.000. Sedangkan yang disebabkan oleh radang otak itu sekitar 143.500. Jadi ini kejadiannya cukup banyak dan dia memiliki dampak yang sangat besar. Slide. Penyebabnya apa? Hampir semua organisme dapat menyebabkan infeksi pada susunan saraf pusat. Beberapa yang sering yang kita kenal adalah Neisseria meningitidis, ada Haemophilus influenza B, dan Streptococcus pneumoniae. Setiap daerah bisa memiliki kuman atau penyebab yang berbeda-beda. Dan beberapa tahun terakhir dengan kemajuan vaksinasi telah berubah epidemiologi yang disebabkan karena infeksi sistem saraf pusat. Jadi kita sekarang sudah memiliki vaksinasi untuk mencegah Haemophilus influenza B dan pneumokokal meningitis, sehingga angka kejadian dan angka kematiannya bisa diturunkan. Slide. Nah, bagaimana dengan situasi di Indonesia? Kita masih belum memiliki data nasional. Kalau kita lihat dari riset kesehatan dasar di tahun 2018, ini yang ada adalah data disabilitas atau kecacatan pada anak-anak. Sekitar 3% anak usia 5-7 tahun, 17 tahun itu mengalami disabilitas sedang berat ya. Dan salah satu penyebabnya adalah gejala sisa pasca radang otak. Kami sendiri di Rumah Sakit Dr. Sutomo masih menerima banyak kasus rujukan radang otak, beberapa dari Sumeneb juga ada. Slide. Slide. Oke. Nah, kapan kita mendiagnosis atau kapan kita curiga seorang anak terkena radang otak? Apabila ada kedua tanda ini. Yang pertama adalah tanda-tanda infeksi. Apakah pada anak tersebut ada gejala demam, demam yang mendadak, kemudian demam yang berlangsung lama, atau apakah ada gejala-gejala penyerta seperti gejala-gejala seperti flu, anaknya lesu-lesu, ada gejala pernapasan, kemudian ada diare atau mual muntah. Kemudian tanda yang kedua adalah apakah anak itu mengalami gangguan neurologi atau gangguan saraf. Bisa berupa penurunan kesadaran, bisa berupa kejang, atau tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, tekanan kepalanya meningkat, bisa muntah, nyeri kepala, atau ada suatu defisit neurologis vokal. Apabila teman-teman di Vaskes 1 menemukan pasien dengan tanda-tanda seperti ini, ada tanda infeksinya, ada tanda gangguan sarafnya, maka sebaiknya segera lakukan perujukan. Slide. Nah, beberapa penyakit yang sering kita jumpai ya, saya akan memperkenalkan beberapa. Yang pertama ini adalah meningitis tuberkulosis atau TB otak, TB saput otak. Jadi TBC itu tidak hanya pada paru, tapi dia juga bisa mengenai organ yang lain. Slide. Kita tahu bersama bahwa TBC adalah suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (TBC). Data dari WHO pada tahun 2014 di Indonesia itu dari 6 kasus TB baru, di antaranya adalah TB ekstrapulmo, artinya TB-nya terkena di luar paru-paru. Dan 6% dari TB ekstrapulmonal itu adalah meningoencephalitis TB atau TB yang mengenai otak. Nah, pada anak gejalanya tidak khas, jadi bisa berupa berat badannya tidak naik,
anaknya ada demam sumber-sumber, kemudian anaknya tampak malaise, letih, lesu. Gejalanya bisa muncul agak lama, 5-30 hari agak lama ini anaknya, lemes-lemes, sumber-sumber. Dan biasanya kebanyakan datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat. Kondisi beratnya seperti apa? Kita akan lihat di slide berikutnya. Slide. Oke. Nah, ini ada beberapa stadiumnya. Jadi yang stadium pertama biasanya berlangsung sekitar 2 minggu, masih belum ada gejala neurologisnya, anaknya baru muncul demam-demam ringan, lesu-lesu, sulit tidur, tidak mau makan, anaknya rewel. Kemudian dia akan berlanjut, stadium 2 mulai muncul adanya mual, muntah, nyeri kepala, mulai kesadarannya apatis ya, tidak terlalu respon, bahkan beberapa ada yang kejang. Kalau pada bayi yang ubun-ubunnya belum menutup, kita bisa lihat apakah ubun-ubunnya ini membonjol, bendul, tegang begitu. Lalu untuk stadium berikutnya yaitu stadium 3 itu adalah stadium meningitis. Di sini penyakitnya mulai memberat. Seringkali anak-anak dengan meningitis TB baru dirujuk saat sudah mencapai stadium 3 karena sudah mulai kelihatan gangguan saraf kranialisnya. Wajahnya mungkin merot, kemudian ada pandangan ganda, penglihatannya menurun, gangguan pendengaran, atau bisa juga sudah ada hidrosefalus, kelemahan separuh tubuh, atau bahkan sudah jatuh pada kondisi koma. Slide. Nah, kalau tadi rekan-rekan di Puskesmas Pasongsongan menemui anak dengan tanda-tanda seperti itu, kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang. Mungkin yang tersedia di level Vaskes 1 adalah pemeriksaan laboratorium. Bisa lakukan cek darah lengkap, laju endap darah, LED, atau mungkin kalau ada juga bisa periksa BPA, tapi beberapa juga bisa memiliki tes mantuk, ya kita lakukan pemeriksaan tes mantuk, didapatkan ada indurasi lebih dari 1 cm. Nah, ini merupakan tanda suatu infeksi TB. Kalau ketemu yang seperti ini, segeralah rujuk. Lalu apa yang bisa dilakukan di rumah sakit rujukan? Kita bisa lakukan pemeriksaan lumbal fungsi. Jadi diambil cairan dari cairan sumsum tulang belakangnya ya. Pemeriksaan ini aman dilakukan dan penting sekali kita untuk melihat analisa cairannya, gambarannya merupakan arahnya ke infeksi apa. Bisa juga dilakukan pemeriksaan batang tahan asam dan kultur. Nah, beberapa juga memiliki pemeriksaan tes cepat molekuler atau PCR-TB. Ini juga bisa dilakukan untuk mendiagnosa meningitis TB. Untuk rumah sakit rujukan juga kita akan melakukan pemeriksaan seperti CT scan kepala dengan kontras atau bila perlu MRI dan rekaman otak. Slide. Ini adalah salah satu contoh kasus yang kami sedang rawat sekarang, anak S, ya usianya 9 bulan, beratnya hanya 5,8 kilo. Nah, kalau anak-anak beratnya tidak naik, kita harus curiga ada sesuatu pada anak tersebut. Riwayatnya dia ada demam 3 minggu, demamnya terus-menerus, terutama malam hari. Anaknya tampak lesu, beratnya turun. Dia baru dibawa ke IGD karena kejang. Lalu kesadarannya turun. Jadi kita harus waspada ya apabila ada berat tidak naik, gizi buruk, anak dengan demam yang lama, lesu-lesu, apalagi kejang. Nah, sebaiknya segera rujuk. Ternyata setelah kita evaluasi lebih lanjut di rumah sakit didapatkan sudah ada meningitis TB stadium 3, ada hidrosefalus, anak dengan gizi buruk. Nah, berikutnya anak akan kita rawat, dilakukan tindakan operasi untuk hidrosefalusnya, kemudian dia juga memerlukan perawatan di ICU, dan untuk pengobatan TB otak ini dia perlu waktu yang lama, selama 1 tahun. Lalu juga diikuti dengan pengobatan-pengobatan yang lain, pengobatan kejang dan komplikasi yang lain. Seperti itu. Baik, slide. Nah, kemudian yang kedua adalah meningitis bakterial. Ini juga cukup sering dijumpai. Slide. Slide. Oke. Nah, meningitis bakterial itu apa? Itu adalah suatu keradangan selaput otak karena adanya bakteri yang ada di ruang subarachnoid. Biasanya karena bakterinya. Nah, ini ada beberapa contoh bakteri patogen yang sering, Streptococcus grup B, atau bisa juga
E. coli, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenza tipe B, Streptococcus pneumonia, dan Neisseria meningitidis. Slide. Manifestasi klinis dari meningitis bakterial itu kurang lebih sama. Jadi gejala awalnya, gejala prodromalnya kurang lebih demam, menggigil, mual muntah, ada nyeri kepala, bisa juga ada keluhan fotofobia, dia takut mudah tersilau, tidak mau kena sinar matahari, ada nyeri tenggorok. Bisa juga terjadi suatu kejang, kejangnya bisa berulang. Anaknya ada mulai ada penurunan kesadaran, biasanya rewel-rewel. Nah, kalau rewel-rewel pada anak itu, apalagi rewel yang sulit ditenangkan, kita harus mulai curiga. Nih, anak mungkin ada sesuatu yang tidak betul, delirium, mengantuk, kemudian bisa hingga koma. Nah, kita juga perlu mencari adakah fokus infeksi pada pasien tersebut, kalau ada tanda-tanda seperti ini. Nah, karena dia infeksinya pada selaput otak, kita cari dulu yang dekat-dekat dengan bagian otak. Apakah infeksi di telinga, hidung, dan tenggorokan? Apakah infeksi pada gigi? Atau mungkin trauma kepala? Atau mungkin pasca operasi? Operasi di area kepala. Nah, bisa juga disebabkan karena sebenarnya infeksi hematogenus seperti pneumonia. Slide. Slide. Oke, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan rekan-rekan di Vaskes 1 memang tidak banyak ya, kita bisa cek darah lengkap dan laju endap darah. Biasanya meningkat, ada peningkatan leukosit. Nah, kemudian apabila ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya teman-teman segera lakukan rujukan ke rumah sakit umum daerah atau rumah sakit rujukan. Nanti di sana bisa dilakukan evaluasi lebih lanjut, periksa darah, macam-macam, darah lengkap, kimia klinik, kita cek marker infeksi, ada juga bisa dilakukan pemeriksaan kultur. Lumbar fungsi lagi-lagi diperlukan kita untuk melihat analisa cairan liquor cerebrospinalnya atau cairan sumsum tulang belakangnya, bisa dilakukan pemeriksaan. Kalau ada gejala pernafasannya, kita bisa lakukan juga foto ronsen toraks dan kita bisa lakukan CT scan kepala dengan kontras untuk melihat gambaran infeksi di otak. Slide. Nah, bagaimana tata laksananya? Kalau di Vaskes 1 memang tidak bisa, kita harus lakukan rujukan ke rumah sakit. Di sana bisa dilakukan pemberian antibiotik empirik dulu, ya. Jadi yang sesuai dengan peta kuman yang ada, kita biasanya pilihannya kalau untuk bayi yang usia 1-3 bulan bisa ampicillin dosis tinggi, cefotaxime. Untuk usia lebih dari 3 bulan pilihannya adalah ceftriaxone atau cefotaxime. Kortikosteroid bisa diberikan juga untuk mengurangi peradangan dan efektivitas antibiotik. Dexamethasone bisa diberikan, lalu juga terapi suportif. Kita berikan oksigen, cairan infus, obat antipiretik untuk panasnya, anti kejang, dan juga support nutrisi. Lanjut. Oke, nah untuk yang ketiga yang cukup sering dijumpai pada anak-anak itu adalah encephalitis herpes simplex. Oke, slide. Peradangan otak karena virus herpes simplex tipe HSV1 dan HSV2. Kalau pada anak-anak dan dewasa biasanya adalah herpes simplex virus yang 1. Dia, virus ini menyukai bagian otak, bagian lobus temporalis dan frontal. Jadi biasanya bercokolnya di sana. Kemudian kalau untuk HSV2 itu biasanya mengenai anak-anak usia neonatus. Kalau di Amerika bisa ada kejadian 2 di antara 1 juta, sedangkan di Indonesia kita masih belum memiliki data nasional. Nah, apabila tidak diterapi bisa mengakibatkan kematian hingga 70%, namun apabila diterapi bisa ditekan hingga tinggal 1/5. Bagi anak-anak yang selamat bisa memiliki gejala sisa sedang hingga berat hingga lebih dari 50%. Jadi kalau infeksi itu sudah mengenai area otak, itu banyak sekali gejala sisa atau sequelae-nya. Sehingga teman-teman perlu sekali melakukan deteksi dini dan pencegahan. Slide. Tinggal 5 menit. Oke. Manifestasi klinis dari encephalitis herpes simplex tidak ada klinis yang khas sekali, tidak. Jadi sifatnya dia akut, cepat gitu.
bisa ada tanda vokal dan general dari disfungsi cerebral atau otaknya. Gejala awalnya sama, lemes-lemes, demam, nyeri kepala, dan mual. Diikuti dengan penurunan kesadaran, ada kejang, dan defisit neurologis vokal. Nah, kalau pada herpes simplex, encephalitis herpes simplex ini umumnya kejangnya adalah kejang vokal yang lebih sering dijumpai. Nah, oke. Slide. Lalu apa yang bisa dilakukan di fase ke-1? Kurang lebih kita hanya bisa melakukan pemeriksaan darah lengkap dan LED ya, lalu lakukan perujukan. Di rumah sakit rujukan bisa dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap lagi, marker infeksi, kita bisa melakukan pemeriksaan serologi anti HSV, lagi-lagi pemeriksaan lumbal fungsi untuk lakukan analisa liquor cerebrospinal dan PCR. CT scan kepala dengan kontras bisa dilakukan, dan juga apabila ada kita bisa lakukan perekaman otak. Nanti didapatkan ada gambaran gelombang tajam di area lobus temporalis. Slide. Nah, ini contoh kasusnya ya, anak dengan encephalitis herpes simplex, bayi perempuan 11 bulan, ada demam, letargi, kejang vokal, dia tidak mau makan, dilakukan pencitraan MRI dan didapatkan gambaran khas encephalitis herpes simplex. Slide. Lalu bagaimana tata laksananya? Perawatan ideal dilakukan di ICU ya, semua pasien dengan radang otak sebaiknya kita rawat di ruang intensif, kemudian dengan terapi suportif tentu airway, breathing, circulation, bebaskan jalan nafas, berikan oksigen yang baik, sirkulasi, dukungan nutrisi, obat suportif lain seperti obat demam, obat kejang. Nah, dan untuk encephalitis herpes simplex, kita bisa memberikan terapi yang sesuai dengan etiologi virus, yaitu acyclovir injeksi. Nah, apabila anaknya panas sekali, kita bisa bantu dengan lakukan surface cooling atau didinginkan. Oke, slide. Kemudian adalah Japanese bee encephalitis. Nah, ini beberapa tahun terakhir mulai marak dan vaksinnya juga sudah tersedia. Slide. Oke. Slide lagi. Oke, nah Japanese bee encephalitis ini sudah mulai menjadi endemi di Asia Pasifik. Kalau di peta kita lihat semakin gelap warnanya berarti kasusnya semakin banyak. Ini kalau Indonesia dia warnanya sudah mulai orange-orange, artinya kasusnya sudah cukup banyak. Ditularkan melalui apa? Dia ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk ini bisa menyerang banyak manusia, kuda, babi, dan binatang peliharaan lain. Tapi manusia ini dia sifatnya sebagai enclosed. Jadi kalau sudah kena ke manusia, nyamuk yang gigit kita tidak menulari yang lain. Oke, kemudian slide lagi. Nah, ini seperti ini kira-kira gambar penularannya. Ditularkannya melalui nyamuk Culex. Bagaimana perjalanan penyakitnya? Slide. Kurang lebih sama, akan ada gejala awal, gejala prodromal berupa nyeri kepala, muntah, yang berlangsung cukup cepat, 1-2 hari, kemudian mulai masuk ke stadium encephalitis, mulai muncul kejang, ada kesadaran menurun, dia berlangsung kurang lebih selama 1 minggu, lalu akan masuk ke dalam stadium subakut. Di sini bisa mulai tampak gangguan motorik, kekakuan, suhunya mulai turun. Dan setelah itu dia akan mulai masuk ke masa penyembuhan atau convalescence yang berlangsung lama sekali, dikatakan bisa sampai 180 hari. Nah, mulai ada kesadaran yang membaik, tapi bisa terjadi gejala sisa seperti kelumpuhan dan gangguan memori. Slide. Nah, ini contohnya. Jadi dia wajahnya datar. Ini kalau anak dengan JE, ini adalah gambaran sequelae, ya, lumpuhan. Kemudian yang ini ada gambaran fleksi dan ekstensi pada anak dengan Japanese encephalitis. Slide. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan? Kita bisa melakukan pemeriksaan di fase ke-1, pemeriksaan darah lengkap ya, ada peningkatan leukosit, kemudian ada neutrofilia dan anemia, lalu kita bisa lakukan perujukan. Dirujuk untuk pemeriksaan dan terapi yang lebih lanjut. Di situ bisa dilakukan pemeriksaan laborat untuk marker infeksi, pemeriksaan serologis, apabila di fasilitas tersedia isolasi virus juga bisa dilakukan.
Lumbal fungsi bisa kita lakukan juga untuk analisa cairan cerebrospinal, kemudian MRI dan rekaman otak juga bisa dilakukan di Vaskes rumah sakit rujukan. Slide. Oke. Nah, tata laksananya bagaimana? Tata laksananya rujuk ke rumah sakit ya untuk perawatan suportif, perawatan intensif, untuk dukungan nutrisi, kemudian melakukan fisioterapi. Untuk terapi simptomatik tentu kita memberikan terapi untuk penanganan kejang dan menurunkan tekanan intrakranialnya. Untuk Japanese encephalitis belum ada antiviral yang spesifik. Lanjut. Ya, ini yang terakhir, ini adalah invasive meningococcal disease atau IMD. Slide. Nah, IMD ini bisa terjadi suatu kondisi bakterinya atau meningitis, dia jarang kasusnya namun serius dan sangat cepat sekali perjalanan penyakitnya. Disebabkan oleh bakteri Diplococcus gram negatif. Diplococcus artinya 2 kokus bulatan ini berdempet, Neisseria meningitidis. Siapa saja yang berisiko? Kelompok usia bayi, remaja, pasien-pasien yang tidak memiliki limpa, pasien-pasien dengan defisiensi komplement atau imunnya kurang, kemudian pasien-pasien dengan yang berada di lingkungan padat penduduk. Invasive meningococcal disease ini terjadi di seluruh dunia, namun yang tertinggi ditemukan di daerah sub-Sahara Afrika yang kita kenal dengan meningitis belt. Slide. Perjalanannya invasive meningococcal disease ini sangat cepat. Jadi dari gejala yang non-spesifik hingga menjadi berat atau mengancam jiwa dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi dia bisa 4-12 jam itu baru gejala awal, gejala seperti flu yang tidak spesifik, demam, rewel, ada gangguan pencernaan, nyeri tenggorokan. Kemudian setelah itu muncul yang khas adalah ruam hemoragik. Nah, setelah ruam hemoragik muncul ada nyeri leher, meningismus, fotofobia, kemudian dia akan dengan cepat menuju stadium berikutnya, ada muncul penurunan kesadaran, kejang, dan bahkan berakibat menuju kematian. Nah, ini adalah gambaran hemorrhagic rash pada meningokok ya. Khas sekali, jadi demam, takut cahaya, lehernya kaku, kemudian ada ruam seperti ini dan perjalanannya sangat cepat kalau invasive meningococcal disease. Slide. Apa yang bisa dilakukan? Kalau ketemu yang seperti itu segera rujuk. Nah, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Laborat kita bisa periksa marker infeksi, kultur, periksa lagi lumbal fungsi, dianalisa cairan cerebrospinalnya, lalu bisa dilakukan pemeriksaan CT scan kepala dengan kontras. Slide. Oke, baik. Lalu bagaimana terapinya? Di rumah sakit tentu perawatan intensif, dukungan nutrisi, dan fisioterapi, dan terapi-terapi yang lain. Antibiotik ini bisa diberikan. Jadi pilihan antibiotiknya sesuai dengan Kemenkes, ini bisa dengan penicillin G, ceftriaxone, cefotaxime, ampicillin, atau vancomycin, dan chloramphenicol yang akan bisa diberikan di rumah sakit. Slide. Slide. Oke. Nah, setelah kita melihat jenis-jenis contoh-contoh penyakit radang otak tadi dengan berbagai macam bahayanya, maka kita memiliki vaksinasi yang bisa mencegah radang otak dan terbukti aman dan efektif, baik radang otak yang disebabkan oleh bakteri maupun yang disebabkan oleh virus. Dan ini yang kami beri tanda merah, ini adalah vaksin yang tersedia di Posyandu Vaskes 1. Nanti lebih lanjut akan disampaikan oleh pemateri kedua, Dr. Duyanti, spesialis anak konsultan. Baik, slide. Oke. Nah, kesimpulannya radang otak adalah penyakit yang berbahaya. Deteksi dini penting agar pasien bisa mendapatkan tata laksana yang tepat dan pencegahan bisa dilakukan dengan vaksinasi. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Dasmi. Bagus sekali presentasinya ya. Jadi ini memang pengenalan kita mengenai
pada seperti dijelaskan sama dokter ini tadi, kalau boleh saya simpulkan bahwa radang otak itu adalah infeksi pada otak yang bisa menyebabkan encefalitis. Nah, yang tidak enak adalah angka kematiannya dan angka kecepatannya. Meskipun pasiennya misalnya tidak meninggal, pasiennya sayangnya akan menjadi kecepatan. Jadi pengobatannya pun susah dan sangat lama. Sehingga kalau lebih baik untuk penanganannya adalah yang nomor satu paling penting adalah pencegahan. Nah, kita langsung lanjut saja untuk materi pencegahannya. Kita lanjutkan ke Dr. Yanti Puspitasari, dokter spesialis konsultan. Silakan Dr. Yanti untuk materi kedua. Waktunya 20 menit, silakan ya Dr. Yanti. Terima kasih banyak Dr. Novi. Terima kasih banyak pada panitia dari FK UNER yang sudah mengundang saya siang pagi hari ini ya, bisa bersama-sama bicara tentang imunisasi untuk mencegah radang otak pada anak-anak. Ini saya tambahi judulnya di era pandemi COVID ya, ini karena kita juga bertepatan akan melaksanakan dengan PIAN, jadi supaya lebih nyambung dengan situasi yang ada saat ini. Terima kasih juga pada Kapus dari Puskesmas Pasong dan Matur nuwun sudah diberikan waktu siang hari ini. Kita mulai aja, jadi kita bicara bersama tentang, kalau tadi Dr. Sani sudah membicarakan tentang penyakitnya, yang sekarang apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah supaya anak-anak kita ini tidak terkena radang otak atau meningitis. Ya, mungkin slide. Ya, jadi nanti ini adalah pokok yang kita bahas. Jadi sekilas tentang meningitis, penyebabnya apa aja, terus bagaimana imunisasinya, kemudian bagaimana kita mengejar imunisasi di era pandemi COVID ini yang jelas berantakan biasanya program imunisasi di mana-mana ya, bukan hanya di Surabaya sudah jelas, di daerah-daerah lain pun juga saya yakin Sumeneb juga banyak sekali bolong-bolongnya sejak pandemi COVID ini untuk program imunisasi kita. Lanjut. Slide. Slide. Oke, ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Dr. Sani ya, untuk meningitis ini fatalitasnya tinggi, dia menyebabkan gejala sisa atau sekuel yang berat ya, dan itu biasanya seumur hidup. Jadi kalau sudah kena meningitis itu kasihan, masa depan anak-anak itu bisa rusak ya, jadi kemampuannya pertumbuhan, perkembangannya biasanya nanti akan sangat terganggu, bahkan bisa sampai yang hanya bisa di tempat tidur saja, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, jadi itu dunia, dan sebenarnya penyakit ini bisa sebagian besar bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Slide. Belum kelihatan slide. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sani. Penyebab-penyebab meningitis ya, yang paling banyak adalah bakteri dan virus ya. Yang saya warna berbeda itu, yang warnanya kuning sama merah itu adalah penyebab yang bisa kita cegah dengan imunisasi. Ada beberapa yang sudah ada di adanya adalah di program bukan di program imunisasi nasional ya, jadi harus berbayar karena vaksinnya masih harus didatangkan dari luar negeri. Nah, yang sudah ada apa aja? Yang untuk bakteri ini adalah yang disebabkan oleh HIB, ini ada Haemophilus influenza B, ini ada di vaksin Pentabio. Kemudian yang baru masuk di program imunisasi, ini percontohan beberapa daerah memang masih adalah Streptococcus pneumoniae, atau yang biasanya kita sebut pneumococcus. Kemudian kalau yang Neisseria meningitidis atau meningococcus ini biasanya tidak rutin ya kalau di Indonesia karena jumlah kasusnya tidak banyak. Jadi imunisasinya biasanya buat mereka-mereka yang akan pergi ke Tanah Suci atau bepergian ke Afrika atau daerah-daerah yang kasus meningitis meningokokkusnya banyak. Kemudian meningitis yang oleh karena tuberkulosis, oleh karena gondong atau mumps, oleh karena campak dan cacar air itu sudah ada vaksinnya juga. Yang lain-lain yang tidak saya warnai itu memang yang
masih belum ada imunisasinya sampai saat ini. Kemudian sebagian kecil dari meningitis itu bisa oleh karena parasit dan jamur, itu jarang ya biasanya. Oke, lanjut slide. Nah, ini kalau kita lihat datanya di Amerika ya, pada waktu mereka sudah mulai melakukan imunisasi rutin HIV. Jadi kalau dulu sebelum masa imunisasi HIV itu masuk di program nasional, penyebab utama meningitis pada anak itu adalah hemophilus influenza B atau HIV. Kalau kita lihat batang yang sebelah kanan itu, yang bagian atas itu adalah untuk anak-anak. Setelah HIV dimulai, paling banyak adalah Streptococcus pneumoniae yang menyebabkan meningitis ya. Jadi di berbagai kelompok umur kita lihat, terutama yang di bawah 5 tahun HIV yang Streptococcus pneumoniae, kemudian di dewasa juga banyak terus ya. Kalau HIV sudah sedikit karena pada tahun itu 2003 sampai 2007 mereka sudah rutin melakukan vaksinasi untuk HIV-nya. Kemudian penyebab lain itu bisa kita lihat ada Neisseria meningitidis, ada grup B Streptococcus itu yang disingkat GBS ya, kemudian HIV yang ungu yang kecil-kecil itu, dan Listeria. Kalau dewasa sedikit berbeda ya, jadi Streptococcus pneumoniae ini yang paling banyak. Lanjut. Nah, kita bahas satu-satu. Sekarang kalau untuk mencegah radang selaput otak yang oleh karena hemophilus influenza B atau HIV. Slide. Ini memang HIV ini gejala klinisnya macam-macam ya. Jadi dulu sebelum ada vaksin HIV rutin, penyebab utama meningitis bakteri, kemudian septisemia, penyakit bakteri invasif untuk anak-anak di bawah 5 tahun ini paling banyak adalah HIV. Dan 2/3-nya pada mereka-mereka yang di bawah 18 bulan. Kenapa? Makanya itu HIV itu diberikan pada bayi-bayi mulai umur 2 bulan, karena memang paling banyak adalah kelompok bayi kecil. Ya, jadi sejak mulai HIV dikenalkan, waktu itu di Amerika itu tahun 88 pertama kali, maka kejadiannya menurun banyak sekali hingga sampai 99%. Slide. Nah, ini kita lihat ya, gejala klinisnya kalau HIV itu selain meningitis, dia bisa menyebabkan banyak penyakit lain, bisa menyebabkan radang paru, kemudian radang di epiglotis, ya, di saluran nafas atas itu, radang di tulang, di sendi-sendi, kemudian di kulit, dan juga di dalam darah. Slide. Nah, jadi HIV ini kalau sudah yang termasuk invasif ya, yang masuk di dalam darah, kemudian beredar seluruh tubuh, ini biasanya bisa fatal. Kemudian kalaupun sembuh ada gejala sisanya. Dikatakan 4/10 anak itu akan seumur hidupnya ada gejala sisa permanen kalau kena infeksi HIV. Kemudian 1 dari 10 yang meningitis itu akan ada gejala sisa berat. Biasanya kok gejala sisa berat ini sudah nggak bisa ngapa-ngapain, yang hanya di tempat tidur aja. Dan 1 dari 20 anak yang kena infeksi HIV invasif akan meninggal dunia. Dan sebenarnya semuanya ini bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi kuncinya adalah kita melakukan pencegahan supaya akibat dari infeksi HIV ini bisa kita kurangi. Slide. Ya, ini angkanya di Amerika, mereka setelah tahun 88 menjalankan HIV di program nasional, kita bisa lihat bahwa kejadiannya turun drastis hingga 99%. Jadi HIV sekarang ini sudah hampir tidak ada lagi di sana. Ya, slide. Ya, jadi apa sih vaksin HIV? Biasanya dalam bentuk apa? Dulu ada vaksin yang tunggal, isinya hemophilus influenza B aja. Tapi saat ini vaksin yang tunggal ini sudah mulai tidak ada, ditinggalkan karena dicari produk yang lebih praktis, yaitu digabung dengan vaksin-vaksin yang lain. Ya, jadi yang ada sekarang ini vaksin kombinasi, bentuknya macam-macam. Jadi ada yang DPT dengan HIV aja, jadi isinya 4 jenis kuman atau bakteri yang namanya tetravalen. Ini cuma adanya tapi buatan dari luar ya, jadi tidak masuk di program nasional. Yang paling banyak beredar ini yang bentuk isinya penta atau 5 ya, jadi ada isinya DPT, HIV dan hepatitis B. Nah, karena isinya karena 5 antigen ya, difteri, pertusis, tetanus, HIV dan hepatitis, maka namanya penta yang dipakai di
biasanya di program pemerintah adalah pentabio. Ada juga yang DPT enggak panas yang isinya sama. Cuma bedanya kalau pentabio ini sering panas, satunya enggak. Ada juga yang bentuk isinya 6. Jadi selain yang penta tadi ada tambahan polio injeksinya, sehingga namanya karena 6 namanya hexavalen vaksin. Ya, jadi ini bentuk-bentuk vaksin HIV yang sekarang beredar. Nah, kapan pemberiannya? Biasanya pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian ada ulangan 1 kali lagi pada umur 1,5 sampai 2 tahun pemberiannya untuk HIV yang bersama-sama dengan yang lain, dengan pentabio ini. Lanjut. Nah, berikutnya adalah untuk mencegah radang otak yang akibat Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Slide. Ini pneumonia Streptococcus pneumoniae ini memang hampir mirip ya dengan HIV. Dia itu bisa menyebabkan berbagai jenis penyakit, mulai dari yang ringan yang tidak harus rawat inap sampai yang berat yang bisa menimbulkan kematian. Dan Streptococcus pneumoniae ini penyebab utamanya untuk radang otak, radang paru-paru. Radang otak juga setelah HIV masuk duluan ya di program imunisasi nasional, kan kita punya pentabio sudah cukup lama, beberapa tahun. Jadi setelah HIV itu biasanya rutin dipakai. Penyebab utama meningitisnya kalau bakteri adalah yang Streptococcus pneumoniae ini. Kemudian pneumococcus sendiri itu jenisnya banyak ya. Jadi COVID kita punya kenal ada alfa, delta dan yang lain-lain. Kalau pneumococcus ini adalah lebih dari 90 serotipnya dikenal. Dan dia senang sekali kolonisasi di daerah nasofaring. Jadi kalau seseorang tidak punya kekebalan yang cukup, ya, jadi sedang-sedang aja, maka di daerah tenggorokannya itu si bakteri pneumococcus itu akan suka nongkreng di sana. Dan dia mungkin kalau kondisi tubuh kita turun, dia akan jadi sumber infeksi. Dan yang kedua, dia bisa menjadi sumber transmisi juga, menularkan ke orang-orang di sekitarnya. Selain ya, jadi kalau pneumococcus, penyakit apa yang bisa disebabkan? Jadi yang namanya pneumococcus, namanya penyakitnya adalah pneumococcal disease. Biasanya secara garis besar orang membaginya dia yang invasif atau yang berat, atau infeksi yang non-invasif. Biasanya itu hanya di permukaan. Ya, jadi kalau yang non-invasif misalnya di hidung, daerah sinus jadi sinusitis, di daerah telinga jadi radang telinga tengah atau otitis media akut. Ya, kalau yang invasif masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia ikut muter-muter. Kalau di otak jadi meningitis, di darah jadi bakteremia, di paru dia bisa menjadi pneumonia. Ya, slide. Ya, jadi semakin berat memang jumlahnya semakin sedikit ya, tapi tingkat fatalitas dan beratnya penyakit ini juga lebih berat ya dibandingkan radang telinga tengah yang jauh lebih banyak penderitanya. Ya, jadi 3 penyakit ini, meningitis, bakteremia atau sepsis, serta pneumonia yang oleh karena pneumococcus ini biasanya dikenal dengan sebutan IPD atau penyakit pneumococcus yang invasif. Ya, slide. Imunisasinya bagaimana? Jadi imunisasi PCV ini baru-baru ini sudah mulai ada di puskesmas ya. Jadi mungkin belum semua puskesmas sudah tersedia karena ini sedang pilot project tahun ini. Di Jawa Timur ada beberapa daerah, kabupaten atau kota yang sudah masuk. Saya kurang tahu Sumeneb masuk yang ikut di proyek pilot untuk pneumococcus atau tidak. Ya, jadi yang digunakan untuk pneumococcus yang di program pemerintah adalah PCV 13. Artinya apa? Isinya 13 dari yang lebih 90 serotype tadi. Jadi ada 13 serotype yang paling sering yang dimasukkan ke vaksin pneumococcus yang sekarang ini dipakai. Ya, jadi vaksinnya sensitif beku. Jadi kalau dia beku, dia akan rusak. Ya, jadi penyimpanannya tidak boleh sampai terlalu dingin sampai beku, cukup 2-8 derajat Celcius. Nah, 1 vial multidosis yang untuk pneumococcus ini bisa untuk 4 dosisan, dosisnya sama dengan yang lain 0,5 ml, diberikan secara intramuskuler, dan biasanya diberikan 3 kali pada umur 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Ya, jadi nanti kalau kita lihat
pemberian vaksinasinya itu masing-masing akan 2 kali suntik ya, mulai bayi umur 2 bulan tuh di umur 2 bulan nanti suntiknya kanan kiri dapat pentabio sama pneumococcus ini 3 bulan juga seperti itu. Pada waktu umur 4 bulan suntiknya yang kanan pentabio, yang kiri IPV ya. Nanti di umur 12 bulan tinggal pneumococcus ini aja. Ya, jadi kemudian untuk dosis pertama dan kedua diberikan polio oral. Ya, bentuknya sama seperti biasa, ada VM-nya yang harus lihat terlebih dahulu. Belum terpindah ya. Nah, ini. Jadi ini akhirnya kalau kita ya, dengan jadwal imunisasi nasional ya, setelah PCV ini makin 0. Setelah itu dia pada waktu umur sekitar 1 bulan BCG ya. Kemudian polio pertama bayinya pulang sampai atau boleh diletakkan bersamaan dengan BCG. Ya, kemudian di umur 2 bulan kalau dulu biasanya hanya pentabio dan polio oral, maka ini akan dimulai diberikan PCV yang pertama. Di umur 3 bulan sama seperti umur 2 bulan, di umur 4 bulan pentabio, kemudian OPV yang keempat, serta polio injeksi IPV. 9 bulan tetap seperti biasa campak rubella. Nah, di 12 bulan ini ada jadwal kunjungan baru, yaitu pneumococcus yang ketiga. Kemudian nanti di umur 18 bulan sampai dengan 2 tahun, itu ada 2 booster ya, 2 tambahan penguat vaksin untuk campak rubella serta pentabio yang keempat. Nah, vaksin berikutnya adalah nanti di kelas 1 SD, itu ikut di BIAS ya, bulan imunisasi anak sekolah, ada vaksin campak rubella, kemudian juga vaksin DT, difteri dan tetanus, yang D besar. Di kelas 2 dan kelas 5, ini ada vaksinnya yang bisa digunakan nanti untuk biasnya adalah TD, T besar, D kecil. Ya, jadi ini ada beberapa catatan. Ya, kalau pada awal pemberian PCV di program imunisasi rutin, maka diberikan pada bayi yang 2 bulan, kemudian dimulai PCV kedua, kemudian besoknya bulan depannya pada umur 3 bulan itu diberikan PCV kedua, dan selanjutnya pada umur 12 bulan. Jadi memang nanti mulainya seperti itu. Kemudian jika anak belum dapat PCV pada usia 2 dan 3 bulan, maka imunisasi PCV-nya masih bisa diberikan 2 kali sampai usia 11 bulan. Ya, jadi kalau sudah lewat 2 bulan atau sudah lewat 3 bulan kok belum dapat PCV, misalnya dia datang umur 5 bulan, masih boleh diberikan 2 kali, interval waktunya minimal 4 minggu. Jadi kalau vaksinnya sama, jarak waktu minimalnya adalah 4 minggu. Kemudian lanjutan PCV-nya yang ketiga, kalau biasanya 12 bulan, maka ini diberikan interval minimal 8 minggu dari yang kedua. Jadi selisih minimal 2 bulan dari vaksin yang kedua. Ya. Kemudian kalau anaknya usianya di atas 12 bulan, di atas 1 tahun, kemudian dia belum pernah mendapat PCV, bagaimana? Maka anak itu cukup dapat 2 kali suntik. Jadi PCV yang pertama, kemudian yang berikutnya jaraknya minimal 1 bulan. Ya, jadi pada waktu untuk anak-anak yang berusia 1 sampai 2 tahun itu dapat PCV 2 kali dengan interval minimal adalah 4 minggu. Ya, kemudian kalau belum pernah dapat PCV lanjutan di usia 12 bulan masih dapat 2 kali aja, yang ketiga belum, bagaimana? Dan umurnya sudah di atas 1 tahun, maka masih bisa diberikan sampai usianya 24 bulan. Ya, jadi diharapkan di 24 bulan sudah selesai. Lanjut. Nah, ini ada beberapa penyebab lain tadi yang sudah sempat kita bahas yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi yang warnanya berbeda ini ya. Jadi meningitis yang karena campak atau virus campak ini bisa dicegah dengan vaksin MR. Tadi Dr. Sani sudah jelaskan juga. Yang TBC dengan vaksin BCG.
Kemudian yang tidak ada di vaksinasi nasional adalah cacar air atau varicella, kemudian gondong atau mumps, ini adanya di vaksin MMR, dan kalau yang meningokokus, ini yang tadi biasanya kalau mau haji atau bepergian ke daerah yang tinggi kasus meningokokusnya, maka ada meningokokal vaksin atau vaksin meningitis, biasanya kita bilang gitu. Jadi vaksin meningitis kalau yang untuk bepergian itu beda ya dengan vaksin meningitis yang pada anak-anak. Ayo, slide. Iya. Kemudian di pandemi COVID ini bagaimana kita menyiasati yang program vaksinasi yang berantakan karena banyak yang ketinggalan. Lanjut. Slide. Nah, jadi ini tadi ya jadwal imunisasi tadi sudah sempat kita sebutkan ya. Jadi kalau nanti bisa dilihat lebih lanjut begitu lahir itu hepatitis B, kemudian yang pertama 0 dan BCG, kemudian 2, 3, 4 itu nanti ada pentabio, polio oral, kemudian PCV 1-2 di bulan keempat ada IPV, umur 19 nanti ada MR yang pertama, kemudian 12 bulan ada PCV yang ini ketiga ya, maaf ini salah, PCV yang ketiga, kemudian di usia 1,5 tahun nanti ada pentabio yang keempat dan MR yang kedua. Kemudian pada waktu dia umur 5-7 tahun, ini adalah ikut bias biasanya biaya sekolah ada DPT atau DT, biasanya kalau sudah 7 tahun harus DT, dan MR di umur 9 tahun adalah TD, kemudian 10-12 ini beberapa daerah yang sudah ada HPV, maka dia akan untuk yang perempuan kelas 5 dan kelas 6 biasanya akan dapat vaksin HPV. Terus kemudian kalau dewasa ini yang dianjurkan untuk ulangan adalah menggunakan TD, hepatitis B dan HPV ini masih bisa diberikan. Ya, jadi yang kita perhatikan apa? Umurnya bagaimana? Kemudian risiko faktor penularan untuk penyakit yang akan dicegah itu di daerah itu banyak atau tidak. Kalau memang banyak ya memang sebaiknya kita berikan. Kemudian jarak interval antara penyuntikan masing-masing. Ya tadi ya, jadi kalau vaksinnya sama, jarak intervalnya minimal 4 minggu. Tidak boleh terlalu dekat. Slide. Oke, jadi ini rekomendasi Kemenkes. Ini adalah berkaitan dengan BIAN ya, nanti sosialisasinya BIAN. Jadi BCG itu paling enggak usia kurang dari 1 tahun ya. Masih jadi kalau lebih dari 1 bulan kok belum sudah lebih 3 bulan belum BCG ya masih bisa sampai dengan kurang dari 1 tahun. OPV itu diharapkan anak-anak sudah dapat 4 dosis, intervalnya antara dosis adalah 4 minggu. Kemudian IPV itu 1 dosis, kapanpun dia datang, kalau belum maka berikan 1 dosis IPV. Pentabio tadi ada 4 ya, kalau usianya di antara 9-12 bulan, intervalnya adalah 4 minggu. Ya, jadi antar dosis itu adalah 4 minggu. Kemudian tapi dosis ketiga dan keempat ya, jadi antara yang biasanya tadi 4 bulan sama 1,5 tahun, maka kalau sudah telat ini interval antara dosis ketiga dan keempat minimal adalah sebaiknya adalah 12 bulan atau 1 tahun. Ya, kemudian kalau anaknya usianya sudah di atas 1 tahun, maka dosis pertama dan kedua jaraknya 4 minggu, kedua dan ketiga 6 bulan, dan dosis ketiga dan keempat adalah 12 bulan ya, sama. Campak rubella 2 kali, dosis intervalnya adalah minimal 6 bulan. Lanjut. Ya, jadi ini yang kita lakukan kalau jadwalnya sudah ketinggalan jauh, jadi imunisasi kejar. Ini kita pada untuk bayi dan di bawah 2 tahun, yang dosis vaksinnya masih banyak yang kurang, maka kita akan melakukan imunisasi kejar, kita kejar ketinggalannya. Ya, jadi bisa sampai dengan 36 bulan, kita menyesuaikan nanti vaksinasinya, apa aja yang kurang, nanti akan kita berikan dengan jarak interval antar vaksin minimal tadi yang seperti yang sudah disebut. Lanjut. Nah, dalam mengatur
jadwal imunisasi kejar ini apa pedoman umumnya. Jadi yang berpengaruh biasanya kan ada tipe vaksinnya, umur penderita, umur yang menerima vaksin, ya, statusnya, imunitasnya, kemudian juga risiko transmisi, risiko komplikasi, kemudian pengaruh antibodi maternal juga. Ya, jadi prinsipnya vaksin tidak boleh diberikan lebih muda dari umur minimum yang ditentukan. Ya, jadi kalau pentabio itu adalah 8 minggu, ya, 2 bulan. Ya, jadi tidak boleh lebih muda dari itu. Jadi memang pentabio itu minimal paling muda bisa 6 minggu, tapi tidak boleh lebih muda dari itu. Jadi mau 1 bulan mau pentabio tidak boleh. Kenapa? Karena nanti hasilnya tidak optimal kalau lebih muda itu. Ya. Kemudian interval waktunya juga tidak boleh kurang dari interval waktu minimum. Jadi vaksin yang sama minimal intervalnya adalah 4 minggu. Kenapa? Karena sama nanti kalau terlalu dekat itu hasilnya tidak optimal. Ya, jadi kalau misalnya orang tuanya tidak bisa datang 4 minggu lagi, lebih baik dia agak mundur aja daripada maju ke depan. Ya, lanjut. Nah, berikutnya strateginya selain mengejar adalah suntikannya ganda, ya, jadi multiple injection, barengan 1 kali datang kita suntik beberapa vaksin supaya lebih cepat selesai. Slide. Bagaimana caranya? Ya, jadi kemasan berbeda, itu 2 vaksin, misalnya seperti tadi, ya, pentabio dengan PCV diberikan bersamaan, tempatnya yang berbeda. Ya, kalau pada AH yang sama diberi jarak minimal 1 inci atau sekitar 2 cm. Slide. Manfaatnya apa kalau suntikan ganda? Itu lebih cepat kita menyelesaikan imunisasi sehingga anak akan lebih cepat terlindungi. Ya, kemudian tidak perlu terlalu sering datang-datang ke tempat pelayanan kita karena misalnya jauh atau sulit, ya, jadi lebih cepat selesai, lebih efisien. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini rekomendasinya dari Ikatan ITAGI itu Technical Advisory Group on Immunization di Indonesia, ya. Jadi ahli-ahli imunisasi di Indonesia ini mereka merekomendasikan kalau pemberian multiple injeksi atau suntikan ganda itu bisa meningkatkan cakupan sehingga bisa diberikan untuk program imunisasi yang primer maupun yang catch up yang kejar tadi. Ya, kemudian sudah terbukti di Jogja, ya, yang lebih dulu mereka dapat pentabio dan IPV itu kemudian ditambahkan PCV, jadi langsung 3, 1 kali suntikan. Itu pada usia 2 dan 3 bulan, mereka bisa di sana bisa mematuhi. Ya, mungkin di tempat lain agak susah, ya, kalau 3 mungkin 2 aja dulu yang kita lakukan. Ya, jadi untuk imunisasi kejar yang PCV-nya ketinggalan diberikan sesuai umur anak. Tadi kalau usianya 1 sampai 2 tahun diberikan hanya 2 kali, jaraknya 2 bulan, usia 2 sampai 5 tahun boleh 1 kali. Ya, lanjut. Ini yang rekomendasinya. Jadi kalau mana aja sih imunisasi ganda kalau berarti di program yang baru, ini yang warnanya pink-pink ini. Jadi di umur 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian 9 bulan ini di daerah tertentu ini ada tambahan IPV yang kedua. Karena memang ternyata setelah diteliti lebih lanjut, polio suntik ini sebaiknya 2 kali suntikan. Ya, jadi mungkin ini masih pilot projecting, mungkin nanti ke depannya semua akan dapat suntikan IPV 2 kali. Ya, kemudian daerah tertentu ada yang dapat vaksin Japanese encephalitis tadi yang dikatakan Dr. Suni di Bali misalnya, ya. Kemudian di Sulawesi yang banyak kasus CE-nya. Ini kalau daerah lain enggak. Kemudian di umur 18 bulan ini juga imunisasi ganda bisa kita berikan. Nah, imunisasi ganda juga bisa kita berikan untuk mereka yang kejar imunisasi tadi. Ya, jadi kalau tertinggal, jadi kita bisa gunakan imunisasi ganda. Lanjut. Ketentuannya, ya, jadi dianjurkan untuk imunisasi dasar dan kejar. Tempat suntikannya tadi, kalau anaknya sudah jalan, sebaiknya di lengan, ya. Tapi kalau masih kecil, memang di paha. Pahanya bisa paha kanan, paha kiri. Kalau satu tempat, maka diberikan jarak 2 cm tadi.
Ya, lanjut. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk petugas kesehatan kalau memberikan imunisasi ganda itu adalah kita merekomendasikan ya pada orang tua supaya tidak ragu-ragu anaknya disuntik 2 tempat. Sebenarnya disuntik 1 sama 2 itu nangisnya lamanya sama aja karena sakitnya barengan sama. Jadi berhentinya tidak akan berhenti nangisnya lebih lama kalau disuntik 2 kali. Ya, kemudian kita berikan informasi manfaat keamanannya ini sudah terbukti aman, jadi boleh diberikan suntikan ganda itu. Kemudian juga kalau ada pertanyaan tentang keamanan ya kita jelaskan. Ya, jadi sekarang ini biasanya di praktek-praktek dokter spesialis anak sudah mulai sering ya menyuntik sekali datang itu di 2 paha kalau orang tuanya mau berkenan. Ya, lanjut. Kemudian pertanyaan yang sering ditanyakan kalau imunisasi ganda biasanya apa sih? Apakah sakitnya lebih banyak ya, lebih lama nangisnya? Kemudian kalau diberikan bareng ini khasiatnya itu apakah nanti lebih sedikit atau enggak dibandingkan kalau diberikan sendiri-sendiri. Terus efek sampingnya apakah lebih besar dibandingkan kalau diberikan sendiri-sendiri. Ya jawabannya sebenarnya tidak terlalu beda bermakna semuanya ya diberikan sendiri atau tidak sehingga memang dalam kondisi kita melakukan kejar vaksinasi seperti ini maka dianjurkan untuk bisa memberikan ganda ini. Lanjut. Nah, kalau gimana caranya kalau nyuntik 2 kali supaya tidak terlalu sakit? Ini ada triknya ya. Jadi apa namanya tidak nyamannya itu sebenarnya sebentar aja. Jadi suntik itu kan sebenarnya lebih banyak takutnya pada si anak atau si pasien itu daripada sakitnya. Ya, kadang-kadang belum kita suntik aja sudah jerit-jerit ya. Jadi mereka itu tidak memperhatikan suntikannya, tapi daripada harus datang bolak-balik itu teringat suntikan itu sakit atau tambah nangisnya tambah sering. Ya, jadi posisi mungkin apa yang disenangi anak itu bisa kalau sudah besar duduk sendiri atau di pangku atau tidur. Kemudian sebelum kita nyuntikkan itu kita tekan dulu di daerah dekat suntikan itu supaya untuk mengalihkan rasa nyerinya ya. Jadi apa namanya kita tekan sedikit kita agak dalam gitu baru kita suntikkan. Jadi untuk mengurangi nyeri. Kemudian yang tidak nyeri disuntikkan lebih dulu. Tidak perlu aspirasi supaya cepat selesai ya. Jadi kalau untuk injeksi vaksinasi kita tidak perlu suntik kemudian disedot lagi enggak. Jadi langsung aja disuntikkan. Lanjut. Ya, jadi bagaimana untuk keamanan serta hasilnya? Imunogenisitas ini apakah hasilnya bagus atau enggak untuk vaksin ganda? Lanjut. Ya, jadi dikatakan pemberian vaksin yang ganda ini sudah lama kalau negara-negara yang ekonominya tinggi ya maupun negara-negara lain yang penghasilan sedang atau rendah ya. Kalau di Jepang itu kira-kira 10 tahun yang lalu mereka malah apa namanya saya pernah bincang-bincang itu sekali suntik kalau bayi itu 4 suntikannya tangan kanan kiri paha kanan kiri ya karena apa orang Jepang itu mintanya hasilnya imunisasinya yang paling bagus. Memang paling bagus itu vaksinnya sendiri-sendiri bukan yang kombinasi tapi ya nyuntiknya jadi lebih banyak. Ya, jadi sebenarnya aman karena sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun dan pemberian kalau 2 vaksin hidup sama-sama ya tidak akan terus menyebabkan infeksi. Kemudian juga tidak terbukti dia meningkatkan kejadian-kejadian efek samping, misalnya diabetes, alergi, autoimun, ya sudah banyak penelitiannya yang menunjukkan seperti itu. Lanjut. Nah, yang penting apa? Jadi posisinya yang harus benar, fiksasinya, karena biasanya kalau anak gerak itu yang nanti bikin suntikannya jadi sakit atau nyeri. Ya, bisa kakinya dikempit dua-duanya seperti yang gambar bawah, atau bisa dipeluk ibunya, satu paha dikempit, satu pahanya di luar, nanti ada yang bantu megangi di sini. Ya, kemudian suntiknya kalau intramuskuler itu tegak lurus. Tegak lurus, perhatikan jarumnya harus cukup panjang sehingga dia bisa masuk ke lapisan otot. Kalau
kadang-kadang kan supaya tidak sakit dikasih jarum yang kecil, tapi kalau terlalu pendek, anaknya gemuk, itu nanti jarumnya tidak bisa nyampe ke otot, nanti akhirnya malah bisa menimbulkan bengkak setelah disuntikkan. Ya. Kemudian kalau nyuntik cepat, jadi cepat di masukkan cepat jangan pelan-pelan ya, masukkannya cepat, begitu sudah masuk otot cepat masukkan, cepat tarik lagi, karena kalau pelan-pelan kelamaan nyerinya akan semakin banyak ya. Terus tadi tekan sedikit di daerah di sekitar injeksi supaya untuk mengalihkan rasa nyerinya. Selain oke ya, jadi ini ada physical intervensi atau tindakan intervensi atau dan juga teknik injeksi yang bisa mengurangi nyeri pada waktu kita melakukan imunisasi rutin. Ya, jadi dikatakan kalau duduk ini atau dipangku oleh orang tuanya, sebenarnya ini nyerinya ini akan lebih sedikit karena dia biasanya anak-anak lebih nyaman. Ya, jadi kemudian di stroking ini ditekan tadi ya, di kulit yang dekat lokasi injeksi sebelum dan selama suntikan, itu supaya kita mengalihkan perhatiannya. Dia dikatakan bisa mengurangi nyerinya juga. Ya, kemudian untuk TTAP HIB ini pentabio ya dan pneumokokus ini kalau disuntikkan bersamaan pada satu waktu itu biasanya dikatakan nyerinya itu sebenarnya lebih sedikit daripada kalau pentabio dulu, nanti kunjungan berikutnya baru yang pneumokokus. Ya, kemudian kalau kita nyuntiknya cepat, tidak pakai aspirasi, dan kalau pelan-pelan nyuntiknya dikatakan yang cepat itu nyerinya lebih sedikit. Lanjut. Ya, ini mungkin yang terakhir, jadi ada beberapa pilot project ini di Jogja ya yang memberikan suntikan ganda ya, dikatakan hasilnya bagus, tidak keamanannya juga bagus dan banyak yang manut ya, tapi memang daerah Jogja ini tidak bisa disamakan ya, orang-orangnya di sana memang lebih manut-manut dan hasilnya ini imunogenisitasnya baik, efek sampingnya tidak meningkat dibandingkan kalau suntik sendiri-sendiri. Lanjut. Oke, jadi sebagai penutup, meningitis saat ini masih merupakan masalah serius ya. Sebagian besar sebenarnya penyebab meningitis itu bisa dicegah. Jadi kalau sudah kena meningitis nanti bakalan cacat anaknya, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain seumur hidupnya. Padahal kalau kita itu bisa cegah hal itu, lebih baik kita melakukan pencegahan yang dilakukan dengan imunisasi. Nah, dan itu terbukti ya di negara-negara maju yang cakupan imunisasinya tinggi, kejadian meningitisnya itu berkurang banyak. Ya, di kita masih cukup banyak pasiennya Dr. Sani, Dr. Pras, Prof. Darto itu di ruangan yang datang dengan kondisi meningitis kemudian pulang dengan gejala sisa yang berat itu banyak ya, dari mana-mana setiap tahunnya. Jadi kasihan sekali, padahal hal itu bisa kita cegah dengan imunisasi. Penyebab meningitis ada bakteri dan virus, itu yang paling banyak, bisa juga oleh jamur dan parasit. Nah, yang paling banyak kalau bakteri adalah Haemophilus influenza B, Streptococcus pneumoniae atau pneumokok, dan tuberkulosis. Kalau virus yang bisa dicegah adalah campak. Kemudian dan ini bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi sebaiknya memang lakukanlah imunisasi ini supaya anak-anak kita bisa tumbuh sehat dan terhindar dari ancaman bahaya meningitis. Dan selama era COVID ini, karena kita tahu cakupan imunisasi ini banyak yang tertinggal, maka untuk kita mengejarnya, maka kita bisa lakukan program kejar imunisasi dan menggunakan vaksinasi ganda. Jadi menyuntikkan lebih dari satu vaksin pada waktu pasien datang secara bersamaan ya, di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama, tapi kita berikan jarak sekitar 2 cm. Ya, ini mungkin slide terakhir. Terima kasih slide atas perhatiannya. Kami kembalikan ke moderator untuk berikutnya. Terima kasih Dr. Rianti atas presentasinya yang sangat lengkap. Jadi kalau boleh kita simpulkan dari dua presentasi ini, yang pertama Dr. Suni membahas mengenai meningitisnya sendiri, ciri-cirinya, dan kemudian ketausahaan awalnya di daerah,
masa pandemi bahwa ada keterlambatan dan penundaan imunisasi ya biasanya. Jadi memang ada beberapa tips dan tips antara lain imunisasi ganda dan imunisasi dengan vaksin yang multiple sehingga bisa mengejar imunisasi yang tertinggal untuk pandemi COVID. Nah ini kita sudah mulai ya. Kita mulai sesi tanya jawabnya. Di pertanyaannya sudah banyak di chat. Nah selagi saya bacakan untuk pertanyaan ini, mungkin dari panitia bisa mengirimkan link post-test juga supaya nanti peserta yang lain juga selagi mendengar jawaban bisa sekalian mengisi post-test. Minta tolong. Kita bacakan pertanyaan satu-satu ya. Pertanyaan sederhana ya. Jadi saya bacakan dari awal. Dari Ibu Hasanah yang pertama, untuk manifestasi klinis, apakah ada gejala spesifik yang khas untuk deteksi dini pada kita petugas yang ada di fasilitas dasar? Mungkin gejala yang lebih spesifik deteksi dini yang cepat kita ketahui untuk Dr. Sani ya mungkin ya. Silakan Dr. Sani, langsung dijawab saja. Itu untuk apa serangkaian buat itu panitia. Terima kasih. Untuk pertanyaannya Ibu Hasanah ya, jadi kalau kita curiga, ini kalau yang 4 sampai 12 jam itu mungkin tadi yang dimaksud adalah pada infeksi meningococcal disease ya. Jadi memang gejala prodromal kurang lebih sama. Kalau radang otak kita lihat harus ada tanda infeksi, kemudian ada gejala neurologisnya. Tanda infeksinya demam dan gejala-gejala yang tadi. Kemudian gejala neurologis bisa anak itu mulai ngantukan, dia kesadarannya turun atau bisa kejang, kalau ada bayi ada ubun-ubun yang membonjol. Nah, kalau yang untuk infeksi meningococcal disease tadi yang dia perjalanannya memang cepat, perlu diketahui ada faktor risiko. Bagaimana status vaksinasi anak ini dan apakah si anak baru saja bepergian ke daerah-daerah yang endemis. Nah, itu mungkin kalau ada faktor risiko seperti itu kita bisa meningkatkan kecurigaan untuk segera melakukan tata laksana yang lebih lanjut. Mungkin begitu, Dok. Ya bagus, jadi kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya, banyak pertanyaannya ke Dr. Sari sebenarnya. Saya bicara pertanyaan kedua ya, dari apoteker Dilita Andri, apakah komplikasi pada anak yang mengalami meningitis dan apakah meningitis pada anak dapat disembuhkan? Ini pertanyaan standar saya langsung ke pertanyaan satunya sekalian. Jadi Ibu Putri Lestari, apakah mungkin penyebab radang otak bisa dari faktor keturunan? Biasanya terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Apa bisa disembuhkan, komplikasi dan bisa disembuhkan, apakah disebabkan oleh keturunan? Silakan Mas Andi. Ya, baik, terima kasih. Untuk komplikasi dari meningitis sendiri itu ada komplikasi yang dalam jangka dekat ya, diantaranya adalah bisa terjadi abses otak atau MPM, ada nanah ya di sana, atau bisa juga terjadi suatu hidrosefalus atau infeksinya memberat menjadi sepsis, dia mengenai seluruh tubuh sehingga pasien bisa jatuh dalam kondisi kritis. Nah, kalau untuk bisa sembuh atau tidak, pilihannya hanya 2. Pasien ini harus sembuh atau dia tidak selamat. Nah, namun sembuhnya ini kebanyakan adalah sembuh dengan gejala sisa. Pasiennya bisa mengalami gangguan perkembangan. Tadi anaknya bisa lari-lari, ngapa-ngapain, begitu terkena radang otak, dia jadi tidak bisa apa-apa, sehingga memerlukan fisioterapi dan rehabilitasi medik jangka panjang. Kemudian bisa juga terjadi kelumpuhan dan jangka panjang bisa mengalami gangguan perkembangan ya, sehingga bisa menurunkan kualitas hidup anak tersebut. Jadi itu tadi komplikasinya bisa begitu berat pada anak-anak yang terkena radang otak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Puji Lestari tentang apakah radang otak bisa disebabkan keturunan? Tidak. Jadi radang otak yang kita bahas di sini adalah penyakit infeksi. Jadi dia ditularkan, didapat dari paparan patogen. Jadi tidak diturunkan. Sekian Dr. Riza. Monggo. Terima kasih Dr. Sani. Sekali lagi saya ingatkan untuk para peserta, selagi kita sesi tanya jawab, ya sekalian bisa melihat link podcast, jadi kita langsung diisi podcastnya. Dan lupa untuk peningkatan nilai tertinggi akan memperoleh podcast, insya Allah. Jadi saya lanjut, jadi jangan lupa segera diisi podcast-nya. Berikutnya saya pertanyaan untuk Dr. Rianti, yang pertama dari Ibu Hasila. Apakah ada efek samping dari imunisasi PCV? Kemudian dari Elmi Sufia,
untuk pemberian pertama kali imunisasi HB pada orang dewasa, apa persyaratannya? Apakah ada persyaratannya? Misalnya orangnya harus dengan HBsAg positif baru boleh diberikan. Dan yang kedua, apakah untuk imunisasi pentabio pada anak remaja boleh diberikan juga? Ya, pertanyaannya agak dasar ya, dokter. Mungkin dokter Yanti, mungkin lebih jelasnya. Dokter. Terima kasih, Dr. Novi. Jadi pertanyaan dari Bu Hasilah ya, tadi apa efek samping dari imunisasi PCV. Jadi imunisasi PCV yang saat ini dipakai dalam program imunisasi nasional itu yang PCV 13, sama dengan yang merek yang dipakai di apa namanya di swasta di dokter anak itu ya, yang Prevnar itu. Jadi vaksin ini sebenarnya vaksin mahal kalau Bapak Ibu gratis oleh pemerintah ada di puskesmas. Jadi sayang sekali sebenarnya kalau nggak diambil. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya efek sampingnya ada memang tapi sangat jarang ya. Jadi kadang-kadang bisa demam, tapi tidak sesering pentabio. Kemungkinan demamnya jarang. Kemudian memang ya seperti biasa bisa bengkak di daerah lokasi suntikan, terutama kalau mungkin suntikannya tidak tepat pemberiannya secara intramuskuler seperti itu ya. Jadi efek sampingnya sebenarnya relatif jarang daripada vaksinasi pentabio. Kemudian pertanyaan dari Bu Elmi, bagaimana boleh? Ya sebenarnya kalau sudah HBsAg positif itu berarti sudah tertular hepatitis B ya. Kalau kita imunisasi itu tidak akan berikan keuntungan pada si orang tersebut karena apa namanya vaksinasinya ini tidak akan bisa membantu penyembuhan atau menghilangkan virus hepatitis B pada tubuhnya karena dia sudah ketularan. Ya, tapi untuk orang-orang serumahnya mungkin yang masih belum tertular ini memang penting untuk dilakukan imunisasi. Kemudian kalau pada remaja apa boleh diberikan pentabio? Nah, pentabio ini memang tidak dianjurkan untuk remaja ya, jadi biasanya sampai umur 5 tahun. Kenapa? Yang pertama komponen HIB-nya, Haemophilus influenza B, itu biasanya memang sering terjadi infeksinya adalah pada anak-anak di bawah 5 tahun. Ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya tidak punya limpa atau dia menjalani operasi apa namanya transplant jantung atau penggantian organ vaksinasinya untuk HIB-nya. Tapi pada mereka-mereka yang tidak ada masalah, maka HIB ini di atas 5 tahun sudah jarang. Yang kedua, pentabio ini adalah menggunakan komponen difterinya, D-nya itu toksoidnya jumlahnya cukup banyak. Ya, jadi kalau diberikan pada mereka yang sudah besar, yang kemampuan untuk membentuk antibodinya lebih kuat, biasanya nanti reaksi efek sampingnya akan lebih sering terjadi. Jadi panas, bengkak, kemeng itu akan kalau dikasih pentabio jelas lebih sering kejadiannya dibandingkan kalau diberikan pada bayi. Jadi memang kalau sudah di atas 5 tahun, biasanya 5-7 tahun itu kalau mau vaksin tinggal yang TD, yang T besar, D besar, di atas 7 tahun, DT ya, D besar, T besar, kalau di atas 7 tahun pakai yang TD, T besar, D kecil. Ya, itu sampai dewasa pakai yang itu, atau kalau mau ada komponen pertusisnya, itu menggunakan pertusis yang aseluler, yang apa namanya, yang tidak panas. Ya, sayangnya yang kita yang DTP kita itu kalau dipakai untuk yang anak-anak besar itu sama juga risiko efek sampingnya lebih besar, jadi memang tidak disarankan untuk dipakai yang itu. Ya, mungkin itu dokter yang dari Teresa yang bisa saya sampaikan. Ya, dokter atas jawabannya. Jadi ini saya dikabari dari panitia bahwa yang ngisi masih sedikit baru 4 orang, jadi silakan yang mengisi sekalian, ada linknya sudah ada di chat, silakan dibuka chatnya dan diklik link postpage-nya, sekalian kita mesti sambil tanya jawabnya berlangsung ya. Ingat ada door prize-nya juga, jadi emang minta tolong jadi isi ya postpage-nya. Jadi kita lanjutkan pertanyaan untuk Dr. Sani ya sekarang. Pertanyaan dari Bu Istiqomah.
apakah radang otak pada anak bisa terjadi karena jarak kelahiran yang sangat dekat? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Munawar, karena sering main HP sejak dini apa bisa melalui radang pada otak? Jujur saya pengen jawab sendiri, tapi saya serahkan ke Dokter Sani. Oke, silakan Dokter Sani. Oh, boleh Dokter Riza. Dokter Riza ini senior saya, monggo kalau mau menjawab. Dokter Sani ya. Iya. Baik. Jadi kalau jarak kelahiran dekat dan juga sering main HP tentu tidak menyebabkan anak ini bisa mengalami infeksi radang otak karena dia sebabnya infeksi. Jadi harus ada patogennya yang masuk. Nah, kalau main HP itu tidak menyebabkan radang otak ya Bapak Ibu, tapi dia bisa mempengaruhi perkembangan pada anak, terutama apabila main HP-nya tidak didampingi, tidak ada interaksi dan tidak didampingi untuk pilihan tontonannya. Mungkin seperti itu ya. Jadi ini mitos ya Dok? Ya, jarak berdekatan dan main HP ini. Ya, ini mitos-mitos. Jadi memang seperti mitos ini kita harus akui bahwa memang dia banyak tersebar di masyarakat kita ya, terutama di pedalaman atau di tempat lain. Jadi emang yang seperti ini memang harus dijelaskan. Yang tujuan dari acara ini kan juga untuk seperti itu. Jadi pertanyaan seperti ini memang bagus ditanyakan. Yang tiga berikutnya ini pertanyaan mengenai vaksin dari Dokter Yanti ini. Banyak pertanyaan Dokter. Jadi yang pertama dari Dokter Rifni Utami, apakah bila vaksin diberikan pada ibu hamil di atas trimester 1 bisa melindungi janin? Apakah vaksinnya tembus plasenta? Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Safitri Dianasana, jika sudah diimunisasi lengkap, apakah tidak akan terkena meningitis atau masih ada yang terkena? Dan ketiga dari Ibu Reni Desika, apakah vaksin tetap diberikan pada bayi atau balita dengan riwayat lahir dengan asfiksia atau dengan riwayat kejang pada anak-anak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan? Jadi, tiga pertanyaan ini datang dari vaksinasi semuanya. Monggo terjadi. Ya, makasih Dokter Riza. Yang pertama vaksin pada ibu hamil ya. Jadi untuk ibu hamil ada beberapa vaksin yang bisa diberikan, ada yang tidak ya. Jadi biasanya kalau vaksin hidup itu tidak disarankan untuk diberikan pada ibu hamil. Tapi kalau vaksin itu bukan berupa vaksin hidup itu bisa ya. Jadi misalnya vaksin tetanus dan difteri, TD itu bisa diberikan pada hamil, sekarang menggantikan TT. Ya, fungsinya adalah terutama adalah untuk memang supaya ibu itu mempunyai kadar antibodi. Jadi kalau divaksin dia akan membentuk antibodi terhadap merespon antigen yang dimasukkan tadi, misalnya TD itu pada tetanus dan difteri. Nah, nanti dengan adanya antibodi itu akan diturunkan ke bayinya. Ya, jadi yang diturunkan itu bukan obat vaksinnya masuk ke bayi, kemudian bayi membentuk antibodi, tidak. Tapi pembentuk antibodinya ini yang akan masuk ke dalam si bayi dan melindungi si bayi. Ya, tapi kalau vaksin hidup biasanya tidak diperkenankan untuk diberikan pada ibu hamil. Karena khawatirnya nanti dia bisa menimbulkan penyakit ya, karena dia masih bentuknya bakteri atau virus yang hidup. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi Dokter Riza, mungkin bisa diulangi, saya kurang menangkap. Jadi yang pertanyaan kedua ini tadi, apakah jika sudah diimunisasi lengkap pasti tidak akan terkena meningitis atau masih ada kemungkinan terkena meningitis? Ya, jadi apakah kalau sudah vaksin lengkap kemudian pasti tidak terkena? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa yang ada vaksinasinya itu adalah sebagian besar penyebab meningitis. Jadi tidak semua. Tadi kan ada beberapa penyebab meningitis yang belum ada pencegahan atau vaksinasinya. Ya, misalnya yang karena Streptococcus grup B, GBS tadi, kemudian beberapa bakteri maupun virus lain yang belum ada vaksinasinya. Jadi kalau yang menyebabkan masuk di lalai apesnya ya, yang masuk ke dalam tubuh dan selaput otaknya si anak itu adalah bakteri atau virus yang tidak divaksin tadi ya, si anak itu tadi masih bisa terkena meningitis ya. Tapi kalau misalnya dia sudah diimunisasi untuk HIV ya, jadi kemungkinan terjadi meningitis HIV apakah masih bisa
jawabannya kemungkinan sudah sangat kecil. Ya, pasti kita tidak akan ngomong di medis itu 100% terlindungi. Karena apa? Karena vaksin itu kita memberikan sesuatu antigen yang dia akan merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Nah, kemampuannya tubuh itu untuk membuat antibodi itu kan beda-beda. Ya, jadi yang diberikan itu bukan langsung antibodinya, bukan, tapi kita memberikan pancingan supaya tubuh kita membentuk antibodi. Sama kayak kita ngajari anak sekolah itu ya, gurunya kan satu sama, yang diajarkan sama sekelas anak, misalnya anak 40, tapi kan kalau ujian nilainya beda-beda. Ya itu sama seperti kemampuan tubuh kita membentuk antibodi, ada antara anak satu dengan anak yang lain bisa beda-beda. Kalau dia pinter, antibodinya tinggi. Kalau yang dia kemampuan tubuhnya untuk membentuk antibodinya tidak pinter, ya mungkin rendah, sehingga dia tidak lulus atau masih ada kemungkinan untuk terkena penyakit. Seperti itu, Dokter Riza. Kemudian berikutnya pertanyaannya, kalau bayinya ini misalnya ada kelainan, misalnya ada riwayat kejang, ada asfiksia atau death delay, bagaimana? Apakah masih tetap diimunisasi atau tidak? Jadi memang pada kondisi-kondisi yang khusus, ini memang biasanya disarankan untuk, kalaupun untuk vaksinasi adalah di dokter spesialis anak. Ya, jadi supaya dilihat kondisinya oleh dokter spesialis anak, nanti beliau yang supaya bisa nanti memutuskan, oh ini kita vaksin, enggak apa-apa, nanti diobservasi sementara misalnya 30 menit efek sampingnya, sehingga kalau ada apa-apa juga akan melakukan tindakan itu lebih cepat. Jadi memang disarankan seperti itu. Ya, tapi kalau kondisi-kondisi misalnya kayak Down syndrome aja gitu, boleh langsung dilakukan vaksinasi di puskesmas atau di posyandu. Ya, tapi kalau misalnya asfiksia, kalau bayinya baik-baik saja, enggak ada perkembangannya terlambat, ya mungkin bisa dilakukan langsung ya kalau kondisi tumbuh kembangnya bagus. Tapi kalau memang khawatir ada riwayat kejang demamnya, mungkin sebaiknya dirujuk ke dokter spesialis anak untuk melakukan imunisasi supaya lebih aman. Atau kalau enggak, dilakukan di rumah sakit biasanya, yang dimana alat-alat emergensinya kalau ada apa-apa itu lebih sudah siap gitu. Itu Dr. Novi. Mantap banget Dr. Yanti. Jangan lupa untuk mengisi post testnya juga, link post testnya sudah dikirim berulang kali, jadi link post test nanti insya Allah untuk mendapatkan tes juga. Pertanyaan tinggal sedikit saudara, tapi ini sebagian besar Dr. Sani semua ini sudah punya. Jadi Dr. Sani ada dari Ibu Siti Januaria untuk yang invasive meningococcal disease. Mengapa ada resiko lingkungan padat penduduk? Apa hubungannya? Kenapa dia menjadi resiko untuk terjadinya IMD? Kemudian yang kedua, apakah dari Ibu Ida Agustina, apakah pasien meningitis harus dirawat di isolasi dan apakah tidak boleh dibesuk? Kemudian yang terakhir dari Bapak Sabariman, Bapak atau Ibu Sabariman, pasien yang terkena radang otak, apakah bisa mempengaruhi perkembangannya? Kedua, dan radang otak apakah bisa dipengaruhi dari benturan atau pijat-pijitannya? Jadi dokter, ini semuanya sisanya sudah tersalin di forum semua. Jadi silakan tersalin untuk dijawab. Ya, baik, terima kasih kepada yang sudah bertanya. Infeksi meningococcal disease, kenapa lingkungan padat penduduk menjadi salah satu faktor risiko? Kita tahu dalam suatu penyakit itu ada segitiga yang namanya host, agent, dan environment. Jadi orangnya, kemudian patogennya, dan lingkungannya. IMD meningococcal ini dia ditularkan melalui udara. Jadi apabila lingkungannya padat penduduk berdekat-dekatan, tentu risiko penularan juga akan lebih tinggi, sehingga itu menjadi faktor risiko. Mirip-mirip dengan COVID, oleh karena itu kita harus jaga jarak ya Bapak Ibu. Kemudian untuk penyakit yang kedua adalah apakah memerlukan, boleh saya diulang lagi ya Dok tadi, ini yang perlu isolasi. Sebentar. Apakah penyakit meningitis memerlukan ruangan isolasi khusus? Jadi tergantung dulu, apabila dia adalah suatu meningitis TB yang disertai TB paru, maka dia akan memerlukan ruangan isolasi. Biasanya dirawat di ruangan khusus TB. Kemudian untuk infeksi meningococcal disease biasanya juga dirawat di ruang isolasi khusus.
Namun untuk kondisi-kondisi yang lain, encephalitis herpes simplex dan penyakit yang lain kita bisa melakukan di ruang perawatan, tapi biasanya dilakukan di ruang perawatan yang intensif. Demikian, dan memang sebaiknya tidak dilakukan kunjungan ya, jadi memang pasiennya biar dirawat dulu secara intensif. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Sabariman ya, saya izin membaca dulu. Apabila pasien yang sudah terkena radang otak, apakah bisa mempengaruhi perkembangan anak dan kecerdasan anak? Iya, sayang sekali bisa ya Bapak ya. Jadi kalau sudah terkena suatu sakit yang berat di otaknya, maka itu akan bisa mempengaruhi kondisi anak, baik secara perkembangan, kemampuan motoriknya, kemampuan bicara bahasa, dan kemampuan lainnya yang dalam jangka panjang dia akan bisa berpengaruh kepada kecerdasan anak. Oleh karena itu lebih baik kita melakukan pencegahan. Kemudian radang otak apakah bisa dipengaruhi oleh akibat benturan atau dari pijitan? Jadi kalau trauma kepala dia bisa menyebabkan peradangan tapi bukan peradangan yang infeksi, jadi inflamasi. Kecuali apabila benturannya itu tadi sampai menyebabkan luka terbuka yang bisa menjadi jalan masuk kuman bakteri, maka dia akan bisa menyebabkan infeksi radang otak atau infeksi otak. Kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu Dokter Riza. Terima kasih. Teman-teman saya, Dokter Sani. Ini ada pertanyaan terakhir. Satu mungkin final ya, pertanyaan terakhir ya. Setelah ini kita tutup. Untuk Dokter Yanti ini dari Siti Khoiro, untuk imunisasi pentabio di puskesmas atau posyandu, efek samping biasanya demam. Sebab kan imunisasi di praktek dokter yang berbayar tidak ada efek samping demam. Apakah memang pentabionya berbeda? Ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi oleh Dokter Yanti. Jadi mungkin memang kurang detail, lebih didetailkan lagi Dokter J. Ya, terima kasih Dokter Riza. Jadi memang untuk pentabio sendiri itu sebenarnya ada dua kemasan Dokter Riza. Jadi memang betul ya. Jadi pertanyaannya pentabio yang dipakai di puskesmas itu yang dari Bio Farma itu adalah yang multidose. Multidose itu artinya satu vial itu untuk beberapa pasien. Dan ada juga pentabio itu yang single dose. Jadi satu vial hanya untuk satu anak, satu bayi. Ya, yang single dose ini adalah pentabio yang dijual tidak untuk program imunisasi pemerintah. Jadi biasanya dokter anak-anak mereka akan kalau memakai pentabio itu sebagian itu beli ke Bio Farma. Jadi yang dibeli adalah bukan pentabio yang di program puskesmas, tapi yang pentabio yang single dose itu yang satu vial sendiri. Nah, karena beda kemasan, memang isi pengawetnya, campurannya itu adalah berbeda, dan itu memang rupanya berpengaruh dengan kejadian panasnya. Jadi memang pentabio, dua-dua pentabio ini reaksi demamnya lebih banyak daripada DPT tidak panas yang buatan dari luar, yang aseluler pertusis itu. Tapi kalau kita bandingkan yang single dose, yang dosis tunggal sama yang multidose, itu efek menyebabkan demamnya itu memang lebih sedikit yang single dose oleh karena ada faktor pengawetnya yang berbeda tadi. Jadi ya itu tadi, karena kalau pengawet yang di single dose itu digunakan di yang multidose tidak bisa, vaksinnya akan mudah rusak, jadi memang menggunakan pengawet yang berbeda. Kekurangannya efek samping demamnya yang lebih besar, seperti itu. Nah, tapi biasanya demam pada vaksin pentabio ini tidak lama kok, paling lama 2 hari biasanya ya. Jadi kalau setelah divaksin lebih dari 2 hari masih demam, itu berarti kemungkinan besar ada sesuatu penyebab lain yang menyebabkan si anak itu demam. Jadi bukan oleh karena vaksinasinya saja. Jadi kalau kita pesankan kalau lebih dari 2 hari masih demam, itu si anak harus balik lagi ke puskesmas atau ke dokter yang memberikan imunisasi. Seperti itu mungkin Dokter Riza. Oke, mantap banget Dokter Yanti. Ini sudah kecapkan untuk pertanyaannya. Nanti kalau bisa ada pertanyaan lagi bisa tanya lewat jalur pribadi. Jadi demikian, jangan lupa tetap diisi post-testnya untuk waktu tanya jawab. Kita selesaikan sampai di sini. Mantap banget Dokter Sani dan Dokter Yanti. Untuk sesi berikutnya saya kembalikan ke MC. Kita kembalikan ke Dokter Susan. Silakan Dokter Susan.
Baik, terima kasih Dr. Riza Noviandi, SPA, yang telah menjadi moderator pada webinar hari ini. Baik, menarik sekali topik pada hari ini ya, Bapak Ibu sekalian. Sampai saya bangga sekali, baru kali ini memandu acara dari awal sampai akhir, tidak ada satupun peserta yang live Zoom. Ini luar biasa sekali. Terima kasih sebanyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita tutup, kita sampai ke ujung acara, kita akan mendokumentasikan acara webinar ini bersama-sama. Mohon kameranya atau videonya bisa diaktifkan semuanya, kita akan screenshot sebagai bentuk dokumentasi webinar siang hari ini. Monggo, dipersilahkan, diaktifkan semuanya kameranya. Satu, dua, tiga. Akan diambil 4 kali ya, karena luar biasa pesertanya. Kemudian 1, 2, 3. Sudah panitia? Diaktifkan lagi. Ya, 1, 2, 3. Kemudian yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Baik, menuju acara selanjutnya kepada Dr. Prastia Indra Gunawan, SPA Konsultan, mohon kiranya membacakan 5 peserta terbaik dengan hasil progres terbaik antara pre-test dan post-test pada webinar hari ini, dan berkenan menutup acara webinar hari ini juga. Kepada Dr. Prastia Indra Gunawan, spesialis anak konsultan, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, oke. Terdengar, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya hari ini adalah hari yang cukup istimewa buat kami ya, karena nggak menduga ya acara ini bisa terselenggara dengan baik ya. Padahal sebelumnya kita ini sebagai dosen ya, jadi yang di sini adalah rata-rata dosen dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang kebetulan kita bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya, di mana tugas kami ini adalah sebagai tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik ini tentu yang banyak yang sekolah di Fakultas Kedokteran UNER, yang mau jadi dokter, yang mau jadi perawat, yang mau jadi bidan. Kita selaku dosennya ya, kita berusaha mengajari dengan baik ya. Dan juga tugas kami selain itu adalah meneliti ya, sebagai tenaga peneliti tentu kita mengadakan banyak sekali riset, dan yang terakhir adalah tugas dosen sebagai tridharma perguruan tinggi adalah mengadakan pengabdian masyarakat ya. Jadi keinginan kami adalah bagaimana kita menyebarkan ilmu ya sampai ke periferi, sampai ke terpelosok-pelosok daerah yang sekiranya mungkin terpencil cukup jauh dari senter pendidikan. Ya, pinginnya kami sampai ke Papua sana, tapi kalau sampai ke sana terlalu jauh ya, dana juga nggak mungkin mencukupi. Akhirnya target dari kita adalah daerah-daerah yang sekiranya mungkin membutuhkan ilmu, yang ingin mengupdate ilmu tetapi kesulitan untuk mengakses ke center. Nah, ini yang menjadi target kami untuk menambah wawasan yang sekiranya perlu untuk diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, kenapa topik yang kita pilih adalah radang otak? Karena memang ini adalah salah satu penyakit yang membawa mortalitas dan morbiditas. Jadi banyak sekali nanti kasus-kasus radang otak ini dikirim ke kami ya dari seluruh pelosok Nusantara, dari Papua, Sulawesi, sampai dari daerah Jawa Timur sendiri. Nah, yang saya lihat
salah satu potensi yang cukup besar radang otak ini adalah dari Madura. Nah, kenapa kita pilih daerah Sumeneb, Pasongsongan ya? Karena memang ini adalah sebagai representatif yang sekiranya nanti bisa mewakili dari area Madura untuk kasus-kasus radang otak yang dilakukan rujukan ke tipe A Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Jadi ini adalah mungkin salah satu model yang cukup baik untuk pengembangan ke depannya supaya apa? Supaya kasus tidak mengalami sequelae yang berat, tidak mengalami kecacatan yang seumur hidup sampai cerebral palsy ya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita supaya kita bisa menurunkan angka-angka kecacatan dan angka-angka kematian akibat radang otak ini dengan imunisasi yang efektif. Ya, ini adalah salah satu pencegahan yang sangat-sangat baik yang sekiranya bisa untuk menurunkan kasus-kasus radang otak di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur. Ya. Kemudian saya sangat memberikan apresiasi yang cukup baik bagi tenaga kesehatan dan rekan-rekan sejawat yang mengikuti pagi hari ini, di mana saya lihat partisipasinya 100% ya, dari mulai awal sampai akhir itu 100% ikut semua ya. Jadi saya sungguh sangat senang sekali ya, karena berarti apa yang mungkin bisa kami sampaikan pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk panjenengan semua. Nah, jadi ini menunjukkan Anda semua ini sangat sangat aktif ya untuk mengikuti acara dari awal sampai selesai. Dan dari hasil partisipasi itu tadi waktu awal itu hampir sekitar 65% yang mengisi pretest, dan yang mengisi post-test itu juga hampir 70% ya. Dan ini akan saya sampaikan hasilnya 5 terbaik yang mengikuti pretest dan post-test dan kemajuannya sangat bagus ya. Jadi kita memang mengevaluasi berdasarkan pretest dan post-test. Pretest adalah pengetahuan awal sewaktu jenengan semua sebelum diberikan materi, dan post-test ini setelah diberikan materi kira-kira apakah ada perubahan atau tidak. Ternyata hampir sebagian besar mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi banyak yang naik nilainya ya. Tetapi ada juga yang turun. Nah, yang turun ini aneh ya. Kenapa kok jadi turun ya? Tapi itu cuma 1-2 orang saja ya, tapi kebanyakan naik. Dan 5 yang beruntung untuk mendapatkan door prize adalah yang pertama adalah Dr. Yusnia Wardani ya. Ini kenaikannya cukup banyak ya. Kemudian Bapak Saiful Bahri SKM ya. Lalu yang ketiga adalah Ibu Sukmawati Rusdiantini ya. Kemudian yang keempat adalah Ibu Nurul Kamalia, dan yang terakhir adalah Ibu Reni Desika Purnamasari ya. Jadi ada yang berbagai macam bidang ilmu, ini ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang bidan ya. Jadi alhamdulillah semuanya mendapatkan poin yang cukup tinggi nih ya, kemajuannya cukup tinggi ya. Selamat kami sampaikan kepada ke-5 orang yang telah saya sebutkan tadi ya. Untuk kedepannya kami mungkin memerlukan masukan untuk perbaikan ke depan. Kira-kira kalau semuanya mungkin ada acara pengabdian masyarakat, kira-kira tema apa yang mungkin dibutuhkan oleh Puskesmas Pasongsongan. Ya, nanti mungkin perlu kerjasama antara kami dengan Ibu Kepala Puskesmas ya, yang telah sangat-sangat banyak sekali membantu kami di sini untuk bisa mensukseskan acara ini dari awal hingga akhir ya. Dan mungkin kedepannya juga mungkin rencana dari kami adalah ada kelanjutan. Jadi mungkin untuk 2 bulan ke depan ya, mungkin kami ada rencana untuk melakukan visitasi ke Puskesmas Pasongsongan dalam upaya untuk melihat kondisi pasien-pasien yang mengalami gangguan neurologi yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pasongsongan. Mungkin kita bisa berikan sedikit masukan untuk manajemen terapi pada pasien-pasien tersebut. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut mengikuti acara dari awal hingga selesai, dan juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras ya untuk supaya acara ini bisa terselenggara dengan baik ya. Ini ada juga dosen saya Prof. Darto di sini, saya ucapkan juga terima kasih banyak ya, Dr. Arianis yang juga
telah banyak sekali membantu kami dari awal hingga akhir ya, dan juga seluruh peserta dan panitia yang telah banyak bekerja pada hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Selesai acara ini, maka berakhir sudah webinar pada kali ini. Saya Dr. Susan yang bertugas sebagai MC mengucapkan terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu sekalian. Ada hal yang penting, sampai jumpa, menyehatkan anak-anak Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Aku David. Telah berkemudian. Nanti kan kayak gini. Kan itu kan opini Ipin, Pak. Kayak suara